dengan posisi kepala berdiri tegak dengan leher di bawah, mata melotot, dan darah yang terus mengucur sampai ke bawah kepala. Malamnya, si Agan dapat SMS dari ibunya Teddy, kalau si Teddy kesurupan. Kenapa si Agan dan Teddy bisa ngelihat penampakan sampai bertubi-tubi kayak gitu? Adalah karena si Teddy... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina dan aku mau bahas thread yang pernah viral di salah satu platform media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Cerita ini merupakan serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh pria yang tinggal di dekat rel kereta api angker. Buat kalian yang belum pernah nonton videonya, kalian bisa nonton videoku sebelumnya dan bisa klik link di sini ya. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Setelah kemarin bernasib apes karena bertemu dengan hantu wanita berwajah hancur dan kaki buntung, kali ini dia mengalami hal mistis lagi. Dan mungkin gak akan pernah dia lupain seumur hidupnya. Tapi untungnya kali ini dia gak sendiri. Kali ini dia ditemenin sama teman SMP-nya, yaitu Teddy. Cerita dimulai ketika si Agan libur dari praktik kerja lapangan di kampusnya. Karena dia mau refreshing, akhirnya dia menyalurkan hobinya dengan memancing. Kebetulan si Teddy ini juga suka banget mancing. Akhirnya mereka janjian buat mancing malam-malam. Tempatnya ada di rel kereta api yang terkenal angker. Spot mancingnya pun ada banyak. Ada di bawah rel, di atas jembatan, sampai di bawah kali. Dan walaupun takut, si Agan tetap mancing di situ. Karena emang biasanya malam-malam banyak orang yang mancing. Malam itu mereka memilih berangkat naik sepeda, biar aman kalau ditinggal lama. Mereka memutuskan untuk mancing di bawah rel. Si Agan benar-benar di bawah rel, sedangkan si Teddy di bawah samping rel. Tapi sebenarnya mereka ini cuma seberang-seberangan aja, jadi masih bisa ngelihat satu sama lain. Dan karena sama-sama hobi mancing, mereka nggak ngobrol sama sekali pas lagi mancing. Di sana ada 3 pemancing, si Agan, Teddy, dan satu stranger. Tapi nggak lama kemudian si stranger ini pergi, dan selang beberapa menit ada satu stranger lain yang datang ke dekat si Agan. Tapi anehnya si stranger ini nggak bawa alat pancing. Pas itu si Agan belum merasakan keanehan sama sekali. Cumanya pas si Agan ngelihat mukanya pucat banget, terus bajunya juga lusuh. Si Agan mencoba berkomunikasi sama si stranger itu, tapi stranger itu diem aja. Udah ditawarin rokok, ditawarin minum, sampai ditawarin makanan pun tetap diem. Si Agan lanjut mancing sambil sesekali ngelihat Teddy yang ada di seberangnya. Dan ternyata ada stranger lain yang juga mendekati dan duduk di samping si Teddy. Udah mancing 4 jam, si Agan bosen karena nggak dapat ikan dan akhirnya putusin buat pulang. Si Agan nyamperin si Teddy. Kemudian mereka mulai deh tuh bebenah alat pancing di situ. Sambil bebenah, sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya si Agan nanya ke Teddy, "Ted, kamu tadi ngobrol sama siapa? Kok seru banget kayaknya?" Dan jawaban Teddy adalah, "Hah, ngaco kamu, aku gak ngobrol sama siapa-siapa," kata Teddy gitu. Dan si Agan benar-benar kaget di situ. Di situ si Agan sampai sumpah-sumpah kalau dia benar-benar ngelihat Teddy ngobrol sama orang. Tapi lagi-lagi si Teddy jawab kalau dia nggak ngobrol sama siapa-siapa. Setelah mendengar jawaban yang mengejutkan dari si Teddy, sekarang giliran Teddy yang nanya ke si Agan, "Kamu tuh tadi mancing ada yang nemenin ya?" "Iya, tadi ada yang nemenin, tapi nggak lama dia pergi. Terus nggak lama lagi ada yang datang lagi." Terus setelah terjadi percakapan kayak gitu, mereka beberes. Kemudian mereka jalan menuju ke tempat sepedanya itu. Akhirnya mereka berjalan menuju tempat sepeda. Tapi tiba-tiba si Teddy ini memberikan pernyataan mengejutkan lainnya. Sambil berdiri pipis di semak-semak, dia bilang ke Teddy, "Enggak, aku nggak lihat orang selain orang sebelum kamu." Di situ si Agan makin kaget dan nggak bisa memproses apa yang terjadi. Setelah beres pipis di semak-semak, mereka kembali berjalan menuju sepeda. Tapi di situ tiba-tiba ada hawa hangat yang menyelimuti mereka. Hingga akhirnya tepat di belakang mereka terdapat sesosok laki-laki berbadan setengah, berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan mata melotot menatap mereka marah. Sinar bulan semakin membuat semua menjadi jelas. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung balik badan ke arah jalan pulang. Namun apa yang ditemui oleh mereka bukanlah jalan, melainkan penampakan laki-laki tanpa kepala. Dengan jarak 3 meter di depan mereka sedang berlari seperti ingin menghampiri mereka. Si Agan kaget dan langsung turun dari rel. Tapi mungkin hari itu adalah hari apesnya si Agan. Jadi pas dia mau turun dari rel kereta api itu, ada kepala menggelinding dan berhenti tepat di jalan yang akan mereka lewati. Dengan posisi kepala berdiri tegak dengan leher di bawah, mata melotot dan darah yang terus mengucur sampai ke bawah kepala. Si Agan kaget banget dan langsung lari ninggalin Teddy yang ternyata udah gak ada di belakangnya. Sadar kalau si Teddy udah gak ada di belakangnya, akhirnya si Agan pun meminta bantuan dari warga sekitar. Untungnya pada saat itu ada 3 orang remaja yang lagi nongkrong. Tapi anak-anak ini ragu buat nolongin karena takutnya si Agan ini cuma modus untuk melakukan kejahatan. Tapi karena ngelihat si Agan yang ngos-ngosan dan mukanya pucet kaget, akhirnya alhamdulillahnya anak-anak ini mau buat nolongin si Agan. Mulailah si Agan dan ketiga anak itu berjalan ke tempat di mana mereka melihat penampakan. Sebenarnya pas balik lagi ke tempat itu, si Agan udah ngira kalau kayaknya si Teddy berlari ke arah yang berbeda dengan si Agan.
Jadi si Agan fokus buat ngambil pancingan dan sepeda. Sembari melihat-lihat ke bawah, mungkin aja masih ada kepala yang menggelinding. Seorang remaja yang ikut membantu bilang kalau dia melihat ada satu orang yang terkapar di pinggir rel. Yakin kalau orang itu adalah Teddy, remaja itu mulai menghampiri Teddy. Semakin dekat dia samperin, semakin terkejut si remaja itu. Ternyata ada sosok laki-laki berbadan setengah di samping Teddy. Si remaja itu langsung lari disusul teman-temannya dan si Agan. Di situ si Agan sedih banget karena nggak bisa nyelamatin Teddy. Di satu sisi dia sedih, marah, tapi satu sisi lagi dia pasrah karena nggak bisa apa-apa. Akhirnya 1 dari 3 orang remaja itu minta bantuan ke warga desa. Si Agan tadinya masih takut, tapi karena ditemenin sama 7 orang, akhirnya dia mulai berani untuk balik lagi ke tempat itu sambil mencari Teddy. Tapi lagi-lagi si Agan dan anak-anak remaja ini kaget karena melihat si Teddy udah nggak ada di tempat dia terkapar sebelumnya. Di sini si Agan shock berat, sampai udah nggak bisa mikir lagi, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Selang berapa menit, sambil pencarian terus dilakukan, si Agan udah bisa mikir lagi. Dia mencoba untuk miss call ke handphonenya Teddy. Dan ternyata bener, teleponnya tetap berdering, dan si Agan bisa ngedengar suara itu. Akhirnya mereka samperin ke tempat itu, dan si Agan di situ lagi-lagi kaget lagi. Ternyata si Teddy pingsan di semak-semak tempat dia pipis sebelumnya. Setelah ketemu, si Teddy dibawa ke rumah Pak Roni, rumah warga desa di sekitar situ. Sedikit banyak si Agan dan Teddy ngobrol sama warga desa, menjelaskan kronologi kejadian yang telah mereka alami. Dari situ si Agan tahu kalau ternyata baru-baru ini ada kecelakaan kereta yang menewaskan 2 orang pria. Bahkan satu korbannya sampai terbelah menjadi 2. Ciri-ciri salah satu korbannya persis dengan stranger yang mendatangi si Agan ketika lagi mancing, yaitu berkulit hitam, rambut sebahu, dan kurus. Dan jawaban dari kenapa si Agan dan Teddy bisa ngelihat penampakan sampai bertubi-tubi kayak gitu adalah karena si Teddy pipis di tempat di mana terdapat potongan tubuh dari korban-korban itu. Di situ Teddy dan si Agan cuma bisa melongo. Tapi kalian tahu nggak sih guys, di sini kalau ada mitos yang bilang tempat di mana jasad atau korban kecelakaan ditetesin air jeruk, arwahnya bisa jadi arwah penasaran. Ini ditetesin air jeruk aja bisa jadi arwah penasaran. Gimana kalau dia dipipisin? Kayak Oke lanjut, sekarang giliran Pak Roni yang nanya ke Teddy. Kenapa kok bisa pindah tempat pingsan dari yang tadinya di pinggir rel sekarang jadi di semak-semak? Terus akhirnya Teddy di sini bilang kalau dia sebenarnya belum pingsan, dia tuh cuma lemes aja karena ngelihat hantu-hantu itu. Pas dia lemes, dia mulai terkapar, terus dia mau coba memastikan lagi apakah hantu-hantu itu masih ada. Tapi ternyata si sosok berbadan setengah itu masih ada dan dia ngeliatin si Teddy. Nah setelah itu si Teddy langsung pingsan dan gak inget apa-apa lagi. Si Agan dan si Teddy ini capek banget, ditambah lagi mereka bingung gimana caranya mereka pulang. Apalagi pas itu sudah dini hari sekitar jam 1.20-an. Paling ngeri lagi, jalan mereka pulang, mereka harus ngelewatin kebun kosong dan rel kereta api untuk sampai ke jalan raya. Si Agan akhirnya dengan muka tambengnya, dia minta tolong ke warga desa untuk nganterin pulang. Tapi ternyata warga desa cuma nganterin sampai depan gang desa mereka doang. Untuk selanjutnya mereka harus pulang berdua. Si Agan udah pasrah banget di situ. Ditambah lagi mereka cuma bawa sepeda dan harus ngebonceng si Teddy. Jarak 300 meter dari depan gang desa ke jalan raya, yang padahal kalau naik motor bisa 5 menit, ini bakal terasa lama banget karena mereka naik sepeda. Si Agan berpesan kepada si Teddy kalau jangan pingsan lagi kalau ngelihat penampakan. Si Bang Teddy mengiyakan dan mensiasati hal tersebut dengan merem di sepanjang perjalanan. Gak lama dari pesan-pesan si Agan ke Teddy, mereka akhirnya sampai di kebun kosong. Mereka jalan terus sampai akhirnya kira-kira jarak 4 meter di depan, si Agan ngelihat sesosok anak laki-laki sekitar kelas 4 SD sedang menangis terseduh-seduh. Anak kecil itu menangis di bawah lorong rel kereta api. Tapi anehnya, penampakan ini gak serem sama sekali. Mukanya bener-bener gak serem, malah kasihan. Malah mukanya tuh kasihan dan lebih mirip ke pengemis kecil. Si Agan makin lemes. Akhirnya dia mencoba buat ngajak ngobrol si Teddy. Karena diajak ngobrol, si Teddy gak jawab-jawab, akhirnya si Agan mulai kesel di situ. Si Teddy pun nyautin sambil bilang kalau ini tuh udah nyampe ya. Karena kesel, si Agan mengiyakan jawaban Teddy dan akhirnya Teddy melek. Tapi gak lama dari itu, Teddy pun lari ketakutan meninggalkan si Agan di belakangnya. Si Agan bingung dan cuma bisa minta ditungguin. Sedangkan si Agan belum ngelewatin penampakan anak kecil itu. Dengan susah payah, akhirnya si Agan menyusul Teddy dan sampailah mereka di jalan raya.
percaya. Teddy menjelaskan kalau ketika dia buka mata, sosok pria berbadan setengah itu muncul lagi. Si Agan sebenarnya udah ngira-ngira dari awal kalau si Teddy ini bakal diikutin, dan ternyata benar aja si Teddy diikut. Mereka terus jalan dan akhirnya sampai di rumah si Agan. Si Teddy pun memutuskan untuk nginep di rumah si Agan karena takut untuk pulang sendirian. Begitu pulang, si Agan langsung mandi karena ada kepercayaan di kampungnya dia kalau kita habis ngelihat penampakan gitu, kita harus pulang dan harus langsung mandi biar nggak diikutin sama hantunya itu. Si Agan mandi, sementara si Teddy ini lagi ngirim SMS ke ortunya bilang kalau dia mau nginep di rumah si Agan. Si Agan selesai mandi dan mau ngajak Selesai mandi, tadinya si Agan mau nyuruh si Teddy buat mandi, tapi Teddy udah terlanjur ketiduran. Mau maksa juga nggak bisa karena dia tahu kalau mereka sama-sama capek. Akhirnya besok paginya si Teddy pulang ke rumah. Dan kalian tahu apa? Malamnya si Agan dapat SMS dari ibunya Teddy kalau si Teddy kesurupan. Sekitar 2 hari setelah kejadian, si Agan pun menjenguk Teddy. Di sana mereka ngobrol bertiga, Agan, Teddy, dan ibunya Teddy. Ibunya Teddy jelasin kalau si Teddy ini kesurupan. Kesurupannya kayak orang merangkak-rangkak mau keluar rumah, dan di situ Agan langsung ngeh kalau kayaknya si Teddy nih pasti bakal ke rel kereta tempat kejadian mereka ngelihat penampakan. Setelah ngobrol-ngobrol, ceritain semua kejadian yang mereka alamin itu, si Agan pulang. Dan malamnya setelah Agan pulang dari rumah itu, di hari yang sama Agan dapat SMS lagi dari orang tuanya si Teddy kalau si Teddy kesurupan lagi. Buru-buru si Agan menjenguk si Teddy. Pas Agan nyampe ke rumahnya, ada orang tuanya Teddy ditemenin sama satu orang pinter. Orang pinter ini minta ditemenin untuk ke tempat kejadian mereka melihat penampakan. Sebenarnya si Agan ini takut banget dia buat balik lagi ke tempat itu. Tapi karena dimintain tolong sama orang tuanya Teddy, mau nggak mau dia harus nganterin kan. Akhirnya mereka sampai di lokasi jam 10 malam. Jam 10 malam di situ serem banget, gelap banget dan nggak ada penerangan sama sekali. Cuma suasana hening dan sepi yang menemani mereka. Si Agan cuma bisa duduk di atas motor sambil nunjukin tempat kejadian di mana si Teddy pingsan. Seketika orang pintar itu berkata bahwa dia sudah menaruh makhluk berbadan setengah itu di sana. Dan untuk kesekian kalinya si Agan pun kaget lagi. Jadi ternyata tadi dia nggak cuma bonceng orang pintar, tapi juga membonceng makhluk itu. Orang pintar itu menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah 2 kali menangani kasus serupa dan berkata bahwa di sana memang tempat di mana makhluk goib, makhluk halus itu berkumpul. Orang pintar itu juga berpesan untuk tidak melakukan hal-hal aneh dan sembarangan di tempat yang belum kita kenal. Setelah kejadian si Teddy melihat penampakan dan kesurupan sampai akhirnya harus diobatin sama orang pintar, Teddy udah nggak pernah kesurupan lagi dan mereka pun udah nggak pernah mancing bareng lagi. Menurut gue cerita ini serem banget. Gue aja sampai merinding sendiri bacanya. Jadi moral value-nya kita nggak boleh melakukan hal sembarangan dimanapun kita berada. Pokoknya kita harus hati-hati dan jaga sikap supaya hidup kita aman-aman aja. Oke guys, ceritaku cukup sampai di sini ya. Gimana menurut kalian? Serem atau enggak? Kasih aku komentar supaya aku bisa tahu respon kalian ya. Oh iya, kalau kalian punya pengalaman horor, boleh loh kalian sharing ke aku dan bakal aku ceritain lagi di video. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share supaya aku makin semangat buat nyeritain kalian cerita horor. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.